Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih berada pada kaidah yang ke-27 dari kitab Al-Isbah, di mana pada kaidah yang ke-27 ini dikatakan mereka, yaitu para ulama as-salafus salih, memperingatkan dari pola ahlul bid'ah dalam menuduh manhaj as-salafus salih, di mana manhaj as-salafus salih itu adalah manhaj yang merupakan sikap yang kaku dan keras. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menjauhkan orang dari para ulama as-salafus salih. Kita tahu bahwa syaitan itu tidak suka sekali umat Islam bersatu. Di mana apa sih yang menyebabkan umat Islam itu bersatu? Di saat mereka itu sama-sama bertauhid dan sama-sama beramal saleh. Benar-benar amanu wa amilus salihat. Benar-benar beriman dan beramal saleh. Kalau ini terjadi, umat Islam sedunia akan bersatu. Mereka tidak mau itu, sehingga banyak saja cara untuk membuat orang itu terjauhkan. Di saat kita berbicara tentang manhaj, artinya adalah ajakan kembali kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya Islamnya kita itu adalah Islamnya Rasulullah, Islamnya para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau semua orang berbuat itu, umat Islam bersatu. Tapi kalau ternyata ada Islam A, ada Islam B, ada Islam C, ada Islam D, ya pasti pecah. Nah, di sini, di saat kita mengembalikan umat ini kepada manhajnya para sahabat, manhajnya para tabi'in, para tabi'it tabi'in, itu artinya kita diajak kembali kepada Islam yang ada di zaman Rasulullah SAW, yang belum dirubah orang, belum bergeser. Maka itu tidak disukai, sehingga dianggaplah ajakan itu sebagai sikap yang kaku dan keras. Ini bukan soal 100-200 tahun, tapi soal sudah 1000 tahun lebih ungkapan ini telah ada. Bahwa orang yang mengajak kepada manhaj yang benar itu akan dibilang, kamu itu memang kaku, kamu itu memang keras. Padahal kita tidak kaku, tidak keras. Mereka mengada-adakan ajaran. Kita ingin kembali kepada Islam, kita ingin kembali kepada Al-Quran, kita ingin kembali kepada Al-Hadis. Sehingga
Di saat semua orang rujukannya sama, mereka akan bersatu. Kemarin kita telah membahas beberapa ayat-ayat ini. Kemudian kita pun ingin melanjutkan bahasan kita. Ini perkataan yang merupakan hikmah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, apa yang kalian sebut ucapan yang lembut dan berdialog dengan cara yang lebih baik, maka kalian tahu kalau aku ini orang yang paling banyak mengenakan hal ini. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang paling disebut kaku, paling disebut keras. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku ini kurang apa? Saat berbicara dengan orang selalu dengan kelembutan. Saat berdialog dengan orang selalu menggunakan cara-cara yang terbaik. Akan tetapi segala sesuatu pada tempatnya adalah bagus. Kita itu harus bersikap bijak, bersikap adil. Di mana sikap bijak atau sikap adil itu menempatkan setiap sesuatu pada tempatnya. Itulah orang yang bijak, orang yang adil, yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah, yang baik dibilang baik, yang buruk dibilang buruk, yang bermanfaat dibilang bermanfaat, yang berbahaya dibilang berbahaya. Itu orang yang adil, orang yang bijak. Orang yang zalim itu malah berbuat sebaliknya. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Yang buruk dibilang baik, yang baik dibilang buruk. Yang berbahaya dibilang bermanfaat, yang bermanfaat dibilang berbahaya. Itu orang zalim. Kita ingin bersikap bijak, ingin bersikap adil, ingin menegakkan Islam yang baik dan benar, Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah dan Rasulnya memerintahkan agar tegas atas orang yang berbicara dengan jahatnya dan permusuhannya terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Apa kita bisa diam kalau ada orang itu mulai menginjak-injak Al-Quran, mulai menginjak-injak Al-Hadis, untuk kita tetap lembut, tetap bersikap, berdialog dengan cara yang terus mengalah? Tidak benar dong kawan. Yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Kita tidak mau bersikap mudahana, mengorbankan agama karena urusan dunia agar orang senang. Tidak. Tidak, kita tidak inginkan mengorbankan agama ini untuk kesenangan orang, untuk kepuasan orang, untuk keridhaan orang. Kita tidak mau itu. Orang itu harus sama-sama mencari ridhonya Allah. Jangan dikorbankan ridhonya Allah karena kepentingan mencari ridhonya manusia. Maka kita diperintahkan untuk menghadapinya dan tidak diperintahkan untuk berbicara dengan kelembutan seperti tersebut pada surat Ali Imran ayat 139. Maka barang siapa beriman, maka dialah yang lebih mulia sesuai dengan nas Al-Quran tersebut. Ini surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu
wala tahzanu wa antum a'launa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kalian berhina diri, berlemah diri. Wala tahzanu, jangan kalian sedih, jangan kalian cemas. Wa antumul a'laun, dan kalianlah orang-orang yang paling tinggi, paling mulia, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi ukuran kemuliaan itu adalah ukuran iman. Kalau orang itu sudah mulai kafir atau sudah mulai berbuat kekafiran, mulai meniru-niru orang kafir, dia sudah bergeser dari iman menuju kepada kehinaan. Yang menghina mereka adalah diri mereka sendiri. Jadi kita di sini berbicara tentang kehinaan dan kemuliaan. Jangan sampai kita ini mengusung ajaran Islam tapi kita sedang menghinakan Islam, sedang memperjualbelikan Islam, sedang membuat Islam itu jadi komoditi untuk menyenangkan orang. Tidak bisa, kawan. Nyawa saya korbankan, harta saya korbankan, tapi Islam tidak akan saya korbankan. Saya siap berkorban harta dan diri saya untuk ajaran Islam. Nah, seorang mukmin itu akan bersikap seperti itu. Orang yang seperti itulah yang Allah muliakan. Kenapa para sahabat itu demikian hebatnya? Karena yang berbicara pada diri mereka itu adalah iman. Tidak ada kesiapan untuk menjual agama, menghinakan agama. Mereka saat diri mereka dilukai, saat diri mereka dihinakan, mereka bisa bersabar. Tapi kalau Islam yang dihinakan, tidak ada tawar-menawar. Mereka siap mati, mereka siap mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk Islam, untuk Allah. Ini yang harus dipahami dengan baik. Kita lihat bagaimana sikap orang-orang munafik. Kita perhatikan di surat Al-Munafiqun ayat 8. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Mereka bilang, yaqulun, orang-orang munafik itu berkata. Orang-orang munafik di saat itu pimpinannya bernama siapa ya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ini mesti diingat-ingat, karena kemunafikan itu akan berulang-ulang terus akan ada sampai hari kiamat. Sehingga di saat kita berbicara tentang kemunafikan, kita berbicara tentang keadaan suatu bangsa. Kalau antum ditanya, kenapa sih bangsa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun? Kok aneh bisa-bisanya Belanda yang kecil itu menjajah bangsa yang besar ini, lamanya luar biasa, 350 tahun. Jawabnya sederhana, pakai foto. Foto kumpulan tentara Knil jumlahnya ratusan. Hitung jumlah Belandanya, ternyata cuma ada 5 orang Belanda. Yang ratusan itu siapa? Bangsa Indonesia yang menjadi antek-antek Belanda. Itulah kemunafikan. Jadi kita
Kita ini direpotkan dengan pengkhianatan yang terus-menerus, sehingga Islam itu dikhianati dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti oleh orang-orang munafik ini. Di saat orang munafik ini berjaya, maka orang beriman hina, seperti kita hari ini. Orang-orang yang baik, orang-orang yang benar dibilang Wahabi, dibilang Salafi, dibilang teroris, dibilang radikal, dibilang ekstremis, dan seterusnya. Orang-orang munafik itulah orang-orang yang Islamnya benar, padahal mereka jual agama Islam ini kepada orang-orang yang kafir. Ini sebuah kenyataan. Sehingga kita lihat bagaimana perkataan orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Mereka bilang kalau kita ini pulang ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Artinya apa? Waktu itu Rasulullah SAW bersama 1000 orang tentara berangkat untuk perang Uhud. Kemudian di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay ibn Salul itu kebiasaannya orang munafik itu bikin hoax, bikin fitnah, bikin gosip, bikin omongan-omongan yang memecah belah. Sampai akhirnya terbelahlah tentara yang 1000 itu, sehingga 300 orang pulang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang pulang mereka, dan mereka berkata ini. Mereka bilang, kalau kita pulang ke Madinah dan mereka itu kalah berperang melawan orang-orang Quraisy, kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Kita bisa mengusir orang-orang yang hina, yaitu orang-orang Islam. Maka Allah jawab, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Dan milik Allah lah kemuliaan, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Di dunia ini yang bisa mulia adalah Allah, Rasulullah, dan orang yang beriman. Milik siapa dunia ini kalau bukan milik Allah? Kita ini cuma ketitipan, cuma kena amanat dari Allah untuk mengatur dunia ini. Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini milik Allah, sehingga Allah berhak untuk memuliakan siapa, menghinakan siapa. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengerti ini, sehingga mereka menganggap yang mulia itu orang kafir, maka mereka berpihak kepada orang kafir. Itu yang selalu berulang. Sejarah selalu berbicara seperti itu. Kemudian kita perhatikan surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 20-21. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang ada bersama orang-orang yang paling hina, orang-orang yang sangat rendah. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kataballah, Allah telah menetapkan, Allah telah menentukan, la aghlibanna, aku ini mesti menang, ana, aku, wa rusuli, dan para rasulku. Jadi siapapun yang ikut Allah dan Rasulnya, maka ikut menjadi pemenang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat
lagi maha mulia. Jadi kita lihat pada ayat ini, kita ini sedang dihadapkan kepada keharusan bahwa kita itu harus menjadi manusia-manusia yang mulia. Bukan karena kita memiliki tubuh yang ini, bukan karena kita punya identitas yang ini, bukan, tapi karena keberpihakan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita perhatikan lagi, di saat kita tidak berpihak kepada Allah, maka akibatnya kita berpihak kepada para makhluk. Kita akan sibuk mencari ridhonya para makhluk. Padahal di saat seseorang itu mentargetkan ingin disetujui oleh semua orang, ingin dicintai oleh semua orang, ingin dibutuhkan oleh semua orang, ingin dianggap baik oleh semua orang, itu cita-cita yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu semua bersepakat menyukai kita, itu tidak mungkin. Maka yang harus dipersatukan itu orang semua mencintai Allah, orang semua beriman kepada Allah, bukan orang kita bawa ke diri kita. Di saat kita itu ingin menjadi orang yang mencari ridhonya para manusia kepada kita, maka ridhonya manusia kepada kita itu adalah cita-cita yang mustahil, target yang tidak akan pernah tercapai. Sehingga antum perhatikan di sini perkataan para ulama bahwa mengharap ridho para makhluk adalah suatu hal yang tidak mungkin. Ada dua alasannya. Yang pertama adalah perkataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, ridha para makhluk adalah target yang tidak bisa dicapai. Ini adalah sebuah pepatah berbahasa Arab. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya para manusia itu adalah cita-cita, target, tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Kewajibanmu adalah mengambil pilihan yang sesuai dengan keadaanmu. Maka hal itulah yang engkau pegangi, tinggalkan selainnya, jangan engkau hiraukan. Kita perhatikan Uzair itu adalah manusia yang sangat dimuliakan oleh Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat Uzair berjalan dalam satu perjalanan yang cukup panjang, harus melewati beberapa kampung. Sedangkan beliau bersama anaknya yang tanggung, bukan anak kecil, bukan juga seorang pemuda yang kuat. Dan dia pun bawa seekor keledai, yang keledai ini bukan keledai kecil, bukan pula keledai yang dewasa. Jadi anaknya masih tanggung, keledainya masih tanggung. Maka berjalanlah, keledainya ada di sampingnya dan anaknya ada di sampingnya. Lewatlah suatu kampung. Begitu orang-orang kampung itu melihat orang mulia yang bernama Uzair, mereka keluar menyambut Uzair. "Ha, Uzair," katanya. "Loh, tapi kok bodoh sekali Uzair ini." Kenapa, kata Uzair? "Engkau itu memiliki keledai, tapi ternyata tidak engkau manfaatkan.
Kata Uzair, bagaimana aku manfaatkan? Keledai ini tanggung, masih kecil, sehingga kalau aku tunggangi dia tidak akan kuat. Ya, anakmu suruh naik ke atas keledaimu. Maka diturutinya maunya orang. Dipikirnya kalau maunya orang itu dituruti, udah akan senang orang semuanya. Udah dituruti. Dinaikkanlah anaknya di atas keledai. Jalan lagi. Lewat lagi di suatu kampung. Uzair! Keluar orang pun dari kampung-kampung mereka melihat Uzair, menemui Uzair. Uzair, kata mereka. Tapi kok bodoh sekali, katanya Uzair ini. Masa anaknya diajari kurang ajar? Anaknya ditaruh di atas keledai, dianya berjalan di tanah. Gimana anaknya itu akan jadi orang yang beradab kepada orang tuanya, katanya. Maka Uzair pun menuruti mereka. Diturunkannya anaknya, dinaikinya keledai itu. Jalan lagi. Lewat lagi suatu kampung. Kata mereka, ini Uzair. Maka mereka keluar semuanya menemui Uzair. Tapi bodoh sekali Uzair ini. Ada keledai kecil ditungganginya. Jadi salah terus. Iya. Ingin disepakati oleh orang semua itu perkara yang mustahil, tidak mungkin tercapai. Nggak kuat dia. Buang keledainya ke dalam kebun, dia pergi bersama anaknya. Dah, kita jalan aja, katanya. Kita dibuat susah oleh keledai ini, katanya. Maka ditinggalkannya keledai. Jadi kalau antum mau ngikuti orang, si A setuju, si B tidak setuju. Si B setuju, si C tidak setuju. Terus kita akan berhadapan dengan hawa nafsunya orang yang tidak habis-habisnya. Siapa yang bisa membatasi keinginan manusia? Saya tanya kepada antum, berapa jumlah keinginan manusia? Tolong sebutkan. Berapa kira-kira jumlah keinginan manusia? Antum bisa batasi? Tidak ada batasnya. Keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Jadi kalau antum kerjaannya ingin mengikuti keinginan manusia, kapan selesainya? Akan pernah selesai? Atau tidak pernah akan selesai? Tolong dijawab. Kalau antum hidup ini hanya menuruti keinginan manusia, kapan antum berhasil memenuhi keinginan-keinginan manusia? Kapan? Tolong dijawab. Tidak pernah bisa, kawan. Mustahil mengikuti keinginan manusia semuanya, itu tidak mungkin. Yang satu diikuti, yang lain merasa tidak diikuti. Kapan habisnya? Kemudian kita pun diingatkan dengan surat At-Taubah ayat 62, di mana kita dengan ayat ini diperintahkan untuk mencari ridhonya Allah dan Rasulnya, bukan mencari ridhonya para manusia. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka orang-orang munafik itu sumpah serapah untuk kalian agar kalian itu meridhoi mereka, membuat mereka itu diridhoi oleh kalian. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kuntum mu'minin. Allah dan Rasulnya lah yang lebih berhak untuk mereka cari ridhonya jika mereka itu benar-benar orang yang beriman.
Jadi kalau kita itu hanya mencari ridhonya Allah dan Rasulnya, terbatas atau tidak terbatas? Ada batasnya atau tidak? Ada batasnya. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Hadis, selesai. Itu maunya Allah dan Rasulnya. Tapi di saat kita ingin mengikuti maunya manusia, kapan batasnya akan berakhir? Tidak akan pernah berakhir. Ini kebodohan kita. Kebodohan kita dimulai dari sini. Di saat kita sibuk ingin mencari ridhonya para manusia. Kemudian kita pun diingatkan dengan ayat-ayat ini. Surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya hal itu tidak lain hanyalah setan sedang menakut-nakuti para walinya Allah. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepada aku jika kalian orang-orang yang beriman. Antum bayangkan, kalau takutnya kita itu bertebaran, kita akan jadi manusia yang hina. Tapi kalau takutnya kita cuma satu, hanya takut kepada Allah, kita tidak akan takut kepada selain Allah. Antum bayangkan, takut itu ada di saat seseorang itu cinta. Orang yang cinta kepada dunia, dia akan takut kehilangan dunia. Iya atau tidak? Kenapa ada orang sedih? Karena dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Kalau antum diberitahu, tikus di rumah antum mati, ada yang nangis nggak kira-kira? Nggak ada. Karena tidak ada orang yang mencintai tikus di rumahnya. Iya. Kalau yang disebut itu ibumu meninggal dunia, seseorang mencintai ibunya, maka dia sedih karena kehilangan. Jadi apa sih yang menyebabkan adanya takut dan sedih? Jawabnya adanya cinta. Kalau seseorang itu benar-benar cinta kepada Allah, dia akan takut dan sedih hanya kepada Allah. Tapi di saat cintanya itu kepada dunia, maka takut dan sedihnya kepada dunia. Maka jangan salah menempatkan ini. Kemudian kita diingatkan dengan surat Al-Maidah ayat 44. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada para manusia, takutlah kalian kepada aku, kata Allah. Kemudian kita membaca surat Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan, di mana apa yang aku turunkan itu membenarkan apa yang ada pada kalian. Artinya Al-Quran ini Allah turunkan membenarkan apa yang ada pada ahlul kitab. Mereka memiliki Injil, Al-Quran membenarkan Injil. Mereka memiliki Taurat, Al-Quran membenarkan Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang pertama yang mengingkari kebenaran wahyu Allah, kitab Allah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila.
Jangan kalian perjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dengan sekedar dunia orang menjual agama, menjual ayat-ayat Allah. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Jadi kita lihat di sini, kita diarahkan ke satu titik, yaitu kepada Allah. Cinta itu kepada Allah, takut itu kepada Allah, bertakwa itu kepada Allah, mencari ridho itu ridhonya Allah. Orang kalau itu yang dia lakukan, maka dia akan ada pada kemuliaan. Tapi di saat seseorang ternyata takut kepada dunia, dia akan hina. Di saat seseorang itu takut kepada manusia, dia akan hina. Maka jangan ada yang ditakuti selain Allah. Kemudian kita lihat ada nasihat dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana nasihat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan dinilai sahih oleh Al-Albani di dalam kitab sahihahnya beliau dengan nomor 2311, di mana Aisyah radhiyallahu anha bertulis surat kepada Muawiyah memberi nasihat. Amma ba'du, adapun sesudahnya, fa innahu man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillahi alaihi wa askhata alaihi nasa wa 'ada hamiduhu minan nasi dhamman, maka barang siapa yang mencari ridhonya para manusia dengan mengorbankan kemarahan Allah, maka Allah akan membuat para manusia marah kepadanya, dan orang yang tadinya memujinya akan berubah menjadi orang yang mencelanya. Wa man iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu nasa, dan barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan mengorbankan kemarahan para manusia, maka Allah akan ridho kepadanya, dan Allah akan membuat para manusia ridho kepadanya. Ini nasihat yang luar biasa berharga, supaya kita ini benar-benar punya kejelasan sikap dalam mencari ridho. Orang itu memulai kesalahannya di saat dia tidak ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu hanya mencari ridho Allah. Orang yang tidak ikhlas itu mencari ridho selain Allah. Itu orang yang tidak ikhlas. Sementara amal soleh itu dibangun di atas dua syarat. Apa itu kedua syarat itu? Ikhlas dan ittiba'. Ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua ittiba', mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Inilah amal saleh. Amal saleh inilah yang akan membuat manusia mulia, yang akan membuat manusia mendapatkan husnul khatimah, yang akan membuat dia layak untuk masuk ke dalam surga dan layak selamat dari api neraka, layak mendapatkan syafaat karena dia beriman dan beramal saleh. Jadi di sini kita itu jadi mengerti bahwa kelemahan kita itu ini poinnya. Bagaimana nilai ikhlas kita dan nilai ittiba kita. Ini yang harus terus kita introspeksi, kita koreksi terus. Sudah benar-benarkah kita ikhlas? Sudah benar-benarkah kita ittiba'? Kalau belum, dari situ starting point itu dimulai. Silahkan, sudah waktunya azan.
Ya, masih tersisa 5 slide yang ringan-ringan. Kita lanjutkan ya. Sayang sekali, soalnya kalau kita pisahkan nanti perspektifnya pecah. Baiklah, kita lihat ini hikmah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seorang mukmin, pikiran dan tujuannya selalu mencari ridha Allah dan menghindari kemarahan Allah. Kemenangan pada akhirnya milik orang yang beriman, dan tiada daya dan kekuatan kecuali pada Allah. Ini camkan dengan baik, kita pasang di benak kita dengan kuat, bahwa kalau kita ini memang orang yang beriman, maka kita akan menjadikan pikiran kita terus menerus memikirkan tentang apa? Tentang bagaimana supaya kita ini terus mencari ridhonya Allah, bagaimana supaya Allah mencintai kita, menyukai kita, tidak marah kepada kita, tidak membenci kita, tidak mengazab kita. Itu jadikan ada di benak. Itu pikiran kita dan itu tujuan kita. Di sini kita bisa ikhlas. Di saat kita bisa begini, inilah ikhlas. Di mana ikhlas itu adalah mengharap semata-mata ridha Allah. Itulah ikhlas. Dan di saat orang beriman itu benar-benar seperti itu, mampu ikhlas dalam setiap amal, lahirlah amal-amal soleh. Karena amal soleh itu adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Di saat kita berharap kemenangan, kalau kita memang merupakan Hizbullah, golongan Allah, pasti Allah menangkan, walaupun sedikit jumlahnya. Kemudian kita lihat kelanjutannya, hikmah yang berikutnya. Saya patah-patahkan karena memang panjang banget omongannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, maka saya potong-potong jadi beberapa slide. Beliau katakan, demikianlah tanggapan atas ahli bid'ah. Kalaulah tidak dimaksudkan untuk menjelaskan kebenaran, memberi petunjuk kepada para manusia, bersikap sayang dan ihsan kepada mereka, maka bukanlah amal soleh. Kita di saat menasehati ahlul bid'ah atau orang-orang yang salah, maka apa sih tujuannya? Tujuannya kita ini bukan lagi ingin memuliakan diri kita, bukan lagi ingin menang-menangan, bukan ingin menghinakan orang. Tidak, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu ingin menjelaskan kebenaran, ingin memberi petunjuk, ingin menebar kasih sayang, ingin bersikap ihsan. Bukankah itu semua adalah amal saleh? Meskipun bersikap tegas terhadap bid'ah dan maksiat, di mana maksudnya adalah menjelaskan keburukan yang ada padanya agar orang waspada terhadapnya. Jadi walaupun kita ini lagi menggarisbawahi, menegaskan bahwa inilah ada bid'ah, inilah ada maksiat, bukan kebencian kita kepada orang itu, tapi mewaspadakan orang dari maksiat, mewaspadakan orang dari bid'ah, karena dia akan menyesal nanti kalau sampai terseret ke dalam maksiat dan bid'ah. Hal ini seperti yang termaktub pada nas-nas ancaman. Kita membaca di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kita diancam-ancam oleh Allah dan Rasulnya untuk menghindari maksiat, untuk menghindari bid'ah, karena itulah yang memecah belah umat Islam.
yang membuat umat Islam itu terpuruk, sengsara di dunia dan di akhirat. Di mana ada orang yang dihukumi tahjir sebagai sanksi dan pelajaran agar dia jerak dan selainnya tidak menirunya dalam rangka sayang dan ihsan, bukan untuk memuaskan diri dan bukan pula untuk balas dendam. Kita lihat Rasulullah SAW menghukumi para sahabat atau tidak? Menghukumi. Di antaranya cerita tentang 3 orang sahabat yang tidak ingin ikut perang, maka dihajar, ditahjir oleh Rasulullah, sehingga tidak boleh ada orang yang berbicara dengan ketiga orang itu. Dihukumi itu oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah benci kepada mereka? Apakah Rasulullah SAW ingin menghinakan mereka? Tidak. Rasulullah SAW menghukumi adalah dalam rangka memberi pelajaran agar mereka mendapatkan manfaat dan orang lain dapat pelajaran. Kemudian kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentahjir 3 orang sahabat yang menghindari perang. Rasulullah SAW sudah menunjuk mereka ikut perang, ternyata ada 3 orang yang tidak mau ikut perang, yaitu perang Tabuk. Tapi yang herannya, kok kenapa 3 orang ini dihukumi tahjir? Nah, orang-orang munafik yang juga tidak ikut perang ternyata tidak diapa-apai oleh Rasulullah SAW, tidak dihukumi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW menerima alasan bohongnya mereka, di mana orang-orang munafik pun sama dengan ketiga orang sahabat itu, tidak mau ikut perang, menghindar dari perang. Orang-orang munafik bahkan membela dirinya dengan alasan yang dibuat-buat dan sumpah palsu, tapi diterima oleh Rasulullah. Kok heran? Kenapa dibedakan oleh Rasulullah antara ketiga orang ini dan orang-orang munafik? Maka ini jawabannya. Hal ini dikarenakan ketiga orang itu jujur dan mau dihukumi tahjir. Mau mereka tahu ini hukuman dari Rasulullah dan kami salah. Kami ingin baik, kami ingin soleh, kami ingin bahagia di dunia dan di akhirat, tidak ingin menentang Rasulullah, maka diberi hukuman oleh Rasulullah. Hasilnya adalah Allah menerima taubat mereka. Kenapa? Karena kejujuran mereka, barokah. Kejujuran itu membawa barokah. Orang-orang munafik tidak mau jujur, maka dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh bahwa Rasulullah SAW itu menghukumi orang, iya. Bersikap tegas kepada para sahabat ini, iya. Tapi terhadap orang-orang munafik tidak, dibiarkannya orang-orang munafik. Mereka bohong, mereka sumpah palsu, beralasan, mengada-ada, ya diterima oleh Rasulullah. Tapi ketiga orang ini tidak. Kenapa? Mereka itu Rasulullah mengerti bahwa ini orang-orang jujur, orang-orang baik. Istrinya pun mau di saat dibilang engkau tidak boleh mengurusi suamimu. Mau. Istrinya tidak mengurusi. Hanya satu saja yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku itu sudah tua. Kalau aku tidak urusi, tidak ada yang mengurusi. Maka diizinkan oleh Rasulullah. Bayangkan, itu ketaatan para sahabat. Ketaatan para sahabat. Sehingga mereka ketiga orang itu menceritakan tentang diri mereka bahwa saat dihukumi seperti itu oleh Rasulullah SAW, dunia terasa sempit katanya. Dunia terasa sempit. Sabar mereka berada di rumah, mereka tidak keluar dari rumah sampai taubat mereka diterima oleh Allah, turun ayat menerima taubat mereka, baru mereka dilepas. Kemudian hikmah berikutnya, jika engkau mendapati seorang pemimpin bersikap tegas terhadap seseorang sebab perkataannya, atau bahkan menghukuminya kafir
maka jangan dianggap hukuman ini berlaku atas setiap orang yang sama mengucapkannya, kecuali jika syaratnya terpenuhi, yaitu dia layak disikapi tegas dan dikafirkan. Jadi di saat ada seorang imam atau seorang pemimpin di tengah-tengah muslimin, entah dia khalifah, entah dia amir, entah dia siapa, menghukumi, ada orang yang berucap dengan ucapan kekafiran, maka oleh pemimpin ini dihukumi dengan tegas dan dia dikafirkan, dihukumi kafir karena ucapan kekafirannya. Nah, apakah berikutnya? Kalau ada orang yang berucap dengan ucapan yang sama, pasti hukumannya sama, maka harus dihukumi dengan hukuman yang sama dan harus dikafirkan dengan sikap yang sama. Maka jawabnya tentu tidak. Jawabannya adalah dia itu layak untuk dihukumi itu atau tidak. Karena bisa jadi orang berbuat salah karena bodoh, iya atau tidak? Ada orang berbuat salah karena tidak sengaja. Di saat kita itu serta-merta bahwa orang berbuat A maka hukumannya A, jangan kawan, lihat dulu keadaan mereka. Sehingga kata-kata berikutnya, sesungguhnya orang yang mengingkari sesuatu yang jelas dari syariat Islam, namun dia baru masuk Islam atau hidup di lingkungan orang bodoh, maka tidak layak dikafirkan. Jadi antum bayangkan ada seorang muslim hidup di daerah terpencil yang sekitarnya itu orang-orang kafir, atau di sana tidak ada orang yang berilmu sedikit pun, kemudian keluar omongan-omongan yang menunjukkan yakni kekafiran, langsung dihukumi sebagai orang kafir. Nah, ini kesalahan. Nah, hingga telah sampai kepadanya hujjah Nabi, sampai datang kepadanya hujjah Nabi, karena ayatnya bilang wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab siapapun sampai kami utus kepadanya Rasul, sampai kami utus kepadanya Nabi. Kita umatnya punya kewajiban menyampaikan risalah, sehingga risalah ini menjadi hujjah atas orang untuk sampai kemanapun di pelosok bumi ini. Nah, kalau hujjah itu sudah sampai, maka kebodohan tidak bisa diterima. Begitu pula sebaliknya, jika ada orang mengucapkan ungkapan yang salah dan dimaafkan oleh pemimpin terdahulu, dikarenakan hujjah belum sampai kepadanya, maka tidak lantas setiap orang yang melakukan hal yang sama boleh dimaafkan, padahal hujjah telah sampai kepadanya. Jadi kalau yang terjadi sebaliknya, ada seorang pemimpin memaafkan, ini si fulan walaupun ucapannya ucapan kekafiran, tapi tidak dihukumi dengan dikafirkan. Kenapa? Karena dia orang bodoh, atau dia hidup di daerah terpencil, atau dia itu hidup di daerahnya orang kafir, sehingga dia jauh dari ilmu, belum sampai kepadanya hujjah. Dah, berarti dia dimaafkan, tidak dihukumi. Kemudian ada orang lain berucap ucapan kekafiran, apakah dihukumi dengan hukuman yang sama dengan orang itu? Tentunya tidak. Karena bisa jadi sudah sampai kepada orang ini hujjah. Bisa dipahami ya? Kita ini harus bersikap adil dalam memandang, untuk menilai, menyimpulkan dan seterusnya. Terakhir dalam pembahasan kita,
Ini hikmah yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan, ini sebetulnya bukan perkataan beliau ini muqaddimahnya. Oleh karena itu, orang yang mengingkari azab kubur, padahal telah sampai kepadanya hadis-hadis yang berbicara tentang azab kubur, itu dia kena hukuman. Namun Aisyah tidak membid'ahkan orang yang tidak mengerti bahwa orang yang telah meninggal dunia bisa mendengar dari kuburan mereka. Jadi kalau ada di antara kita ditanya, kalau orang telah meninggal dunia, apakah dia bisa mendengar dari kuburannya? Apa jawaban antum? Bisa mendengar atau tidak? Bisa? Tidak bisa. Apakah orang yang belum mengerti soal ini dianggap sebagai orang yang mengingkari azab kubur? Jadi ini kita lihat di sini, berilmu tentang sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang sangat halus, belum tentu hujjah ini sudah sampai kepada orang-orang ini semuanya. Buktinya antum belum mendengar, buktinya belum mendengar. Sehingga pada saat ada orang di hadapan Aisyah tidak beriman, mengingkari adanya kemampuan orang bisa mendengar setelah meninggal dunia dari kuburannya. Rasulullah SAW kalau kita bersalawat kepadanya mendengar atau tidak? Mendengar atau tidak? Mendengar. Kita kalau berdoa untuk orang tua kita mendengarnya atau tidak? Mendengar. Mendengar. Nah, ini ilmu yang sangat halus, yang sangat terperinci, sangat kecil, ya atau tidak? Jadi kalau ada orang tidak mengerti ini, harus dimaklumi dong. Jangan seperti orang mengingkari sesuatu yang hujjahnya itu besar, sehingga termasuk perkara yang jelas, tegas. Sehingga kalau ada orang salah dalam hal ini, keterlaluan salahnya, ya atau tidak? Ada orang yang tidak meyakini sholat 5 waktu hukumnya wajib. Gimana tuh? Waduh, kita bilang terlaluan banget ini. Tapi kalau ada seseorang yang ternyata tidak mengerti, waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah tubuhnya dan ruhnya atau hanya ruhnya saja? Tolong dijawab. Kalau ada orang bodoh tentang ini, dimaklumi atau tidak? Kita maklumi atau tidak? Oh, kamu tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj. Itu jawaban kita? Itu jawaban kita kalau ada orang jadi tidak bisa menjawab, Rasulullah itu waktu Isra dan Mi'raj itu dengan tubuhnya dan ruhnya dua-duanya, atau dengan ruhnya saja, tubuhnya tidak. Dia tidak bisa menjawab. Oh, kamu tidak beriman kepada Isra dan Mi'raj. Boleh begitu hukumnya? Tidak boleh, kawan. Bisa jadi hujjah itu belum sampai kepada dia. Bisa dipahami ya? Nah, inilah pelajaran kita. Silahkan, barangkali ada pertanyaan. Mikrofon mana? Ya, ada tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu sunnah juga ada namanya bid'ah ya. Ya. Nah, ada ustaz-ustaz yang berkata bahwa jangan ngomongin Allah, karena kalau bid'ah itu sensitif sekali. Jadi kita lebih nyaman bilangnya ke jamaah nggak sunnah. Bagaimana kita bisa menanggapi itu?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di saat kita berbicara tentang TV dan radio, itu adalah konsumsi untuk orang yang sangat luas sekali. Maka kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang sensitif. Iya atau tidak? Tapi kalau orang yang seperti saya hari ini sedang memberi pelajaran seperti ini, apakah saya tidak boleh menyebut kata bid'ah? Nanti antum nggak paham pelajaran, gawat nanti, iya atau tidak? Ini forum kita, ini kan forum khusus, iya atau tidak? Atau disebut forum umum juga? Akhirnya saya harus membatas-batasi diri untuk tidak membahas yang penting-penting itu. Jadi kita harus bedakan lah forumnya yang mana. Kalau forumnya radio, forumnya TV, itu konsumsi untuk khalayak ramai, maka kita ganti itu kata bid'ah dengan kata bertentangan dengan sunnah, sesuatu yang tidak sesuai sunnah. Itu kita bisa terima. Tapi kalau lagi kayak gini, ini kan namanya pelajaran. Saya sedang membahas sebuah buku di hadapan orang yang tidak banyak. Iya atau tidak? Atau saya harus ikuti juga tuh aturan itu? Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Ya, ada itu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi sering disampaikan bahwa salah satu syaratnya adalah sampainya hujjah. Seringkali kita menyampaikan hujjah, tapi sebenarnya kita belum punya kapasitas itu. Apakah cara menyampaikan hujjah itu termasuk dalam kategori tersampaikannya hujjah? Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kan di saat kita membaca surat An-Nahl ayat 125, surat apa tadi? An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Ud'u, ajak orang, dakwahi orang, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Jadi berdakwah itu mengajak orang kepada jalannya Allah, agar mereka bergabung di dalam jalannya Allah. Tapi ingat, harus memperhatikan tiga hal ini. Yang pertama, bil hikmah, harus menggunakan hikmah. Yang kedua, al-mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsanu, berdialoglah dengan cara yang lebih baik. Bodoh itu harus dilawan dengan ilmu, jangan bodoh dilawan bodoh. Kemudian fitnah itu harus dilawan dengan hikmah, bukan fitnah dilawan fitnah. Sombong itu harus dilawan dengan tawadhu, jangan sombong dilawan dengan sombong. Itu api dilawan dengan api, ya kebakaran. Nah, sehingga pada akhirnya metode itu penting, mengerti waktu itu penting, mengerti tentang keadaan orang yang didakwahi itu penting. Kita tidak akan bisa bersikap hikmah kalau kita itu tidak mengerti metodenya. Kalau kita tidak mengerti dengan siapa kita sedang berbicara, apa kapasitasnya, apa sesungguhnya yang dia butuhkan, iya atau tidak. Nah, ini semua adalah bagian dari keharusan orang yang berdakwah, dan hal itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW saat mengutus para sahabat pergi berdakwah.
Sehingga yang dikirim itu adalah orang-orang yang mumpuni, seperti Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman dan seterusnya. Begitu. Allah. Silakan, masih ada lagi? Nampaknya sudah habis. Tidak ada? Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.